Ketika Kerajaan Makassar berjaya, kawasan sisa-sisa benteng Somba Opu ini dulunya merupakan pusat kota. Dari sinilah kekuasaan, kebijakan-kebijakan politik, pemerintahan, dan ekonomi perdagangan diatur. Ketika Sultan Alauddin naik jadi raja, itu sejak 1593 sampai 1539, itu banyak sekali pedagang-pedagang Eropa datang, termasuk Inggris itu mulai datang. Belanda pertama ya, Belanda itu datang masuk sudah 1605. Setelah Indonesia merdeka, Makassar dideklarasikan menjadi kota madya dan diberi nama Kota Ujung Pandang. Perubahan nama tersebut mengundang banyak polemik. Ada yang menilai nama tersebut tidak tepat mengingat Makassar lebih dikenal. Salah sekali itu kalau ada usaha untuk merubah ke kota Makassar dengan yang lain, seperti pada zaman Orde Baru dulu mau dirubah menjadi kota Ujung Pandang ya. Itu salah. Karena Ujung Pandang itu tidak memiliki konotasi internasional sebagai suatu kota yang bisa memiliki nilai jual secara global di dunia perdagangan sekarang. Pada tahun 1994, usaha mengembalikan nama Makassar dilakukan. Ketika itu, gerakan perubahan nama ini dipelopori para budayawan, seniman, dan aktivis mahasiswa. Isradi Zainal, salah seorang tokoh mahasiswa yang eksis di kala itu, memotori gerakan mahasiswa. Itu memang dari hasil kajian yang mendalam, yang juga saya kebetulan waktu itu adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Unhas, dan kita punya kalau saya istilahkan forum diskusi, salah satu forum diskusi bernama Forum Kajian Strategis Karaeng Patinggaluang. Nah, salah satu yang kita anukan gitu bahwa di kalangan kampus saat itu sudah pemakaian istilah Makassar sudah sering dilakukan. Makanya ketika dikaji, ketika dianalisa, ketika dibaca referensi, wah ternyata Makassar ini punya makna yang sangat luas. Buka buku, buka referensi, bercermin kepada budayawan. Nah, dari segi hukum itu kita melihat bahwa ternyata sejarah perubahan nama Ujung Pandang menjadi Makassar menjadi Ujung Pandang saat itu sebuah kekeliruan sejarah, dan itu semacam ada keinginan dari pihak-pihak tertentu yang kita tidak bisa sebutkan yang ingin mengkerdilkan Makassar sebagai pusat Indonesia menjadi lebih kecil, sekalipun sejarahnya waktu itu seakan-akan bahwa kita akan memperbesar. Tapi harus dicatat bahwa saat itu aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan atau Makassar pada khususnya atau pemerintah pada khususnya itu ada dua. Dia menginginkan Ujung Pandang dan Makassar Raya. Nah, ini yang kita anukan. Terus yang kedua, bahwa seniman dan budayawan juga hampir semuanya cenderung memakai itu. Sampai dalam suatu tulisan, kalau kita Panci Pondaa pernah ngomong untuk sebuah nama, nyanyian untuk sebuah nama, itu sebenarnya semacam protes juga kenapa Makassar jadi Ujung Pandang. Nah, dari diskusi kita pikir bahwa kalau mahasiswa tidak turun, mahasiswa tidak jalan, apalagi ini kita sudah dilandasi secara hukum, kita sudah punya argumen secara ekonomis, kita punya argumen secara histori, kita punya argumen secara budaya, dan kita punya sebuah visi untuk menjadikan Makassar istilahnya center of excellence, sebagai istilahnya kota dengan sejumlah dimensi budaya, dimensi pariwisata, dimensi center of excellence lah. Itu yang sampai kita bahwa kita harus jalan secara sistematis. Upaya mahasiswa ketika itu tak hanya bermodal kekuatan jalanan. Berbagai kajian mereka lakukan, sehingga alasan pengembalian nama Makassar ditempuh dengan mengedepankan rasionalitas dan ilmiah. Pengembalian nama Ujung Pandang menjadi Makassar itu memang berdasarkan kajian yang mendalam, dan tentu saja dari semua aspek, diantaranya aspek hukum,
ekonomi, politik, dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menjadikan Makassar atau mengembalikan Makassar sebagai center of Indonesia atau center Nusantara. Itu yang kita lakukan, ya, bahwa kalau saya istilahkan ya, ingin mengembalikan Makassar itu sebagai kota dunia seperti dulu, ya, bahwa secara hukum bahwa istilah Makassar dibanding Ujung Pandang adalah lebih tepat, karena saat itu kita katakan bahwa Makassar itu berdasarkan undang-undang, sedangkan Ujung Pandang hanya berdasarkan peraturan pemerintah. Juga dari segi historis, bahwa kalau pakai Ujung Pandang, orang hanya bilang, oh itu ibu kota Sulawesi Selatan. Tapi kalau kita bilang Makassar, Makassar itu ibu kotanya Indonesia Timur. Makassar itu ibu kotanya Sulawesi. Secara historis pernah. Makassar itu ibu kotanya Sulawesi Selatan dan Tenggara. Makassar itu kalau di zaman Jepang itu bisa kita katakan sebagai pusat angkatan laut di Indonesia. Itu kita ingin kembalikan. Itu dari segi historis. Dari segi politik dengan memakai nama Makassar, saya rasa semua orang tahu bahwa oh inilah pusatnya Indonesia Timur. Ya, kalau istilah kerennya pada hari ini mungkin center point of Indonesia. Nah, selain itu dari segi ekonomi, ya dalam banyak hal ini sudah dikenal dunia, jadi sudah jadi brand, dan banyak merek-merek di Eropa itu memakai nama istilah Makassar, apakah itu Fartun dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan. Kemudian ada spirit yang kita tidak bisa lupakan saat itu, bahwa kita punya visi dan punya perjuangan bahwa kita ingin Makassar itu kembali sebagai kota dunia. Jadi bukan seperti sekarang bahwa kita menuju kota dunia. Mahasiswa dulu itu bahwa Makassar itu sudah kota dunia. Nah, yang kita anukan bahwa ketika sudah menjadi Makassar itu, ke depan Makassar akan menjadi semacam pusat ekonomi, ya, pusat politik, kemudian pusat budaya, pusat sejarah. Nah, kalau di zaman lalu, kalau kita bicara abad ke-16, Makassar itu sebagai, kalau misalnya dari segian ya kemajuan, itu lebih maju dari bagian-bagian Nusantara. Itu yang kita spirit itu. Sebagai contoh bahwa pelabuhan Gresik waktu itu masih kalah ramai. Termasuk kalau sekarang kayak Tanjung Perak gitu ya, Tanjung Priuk Jakarta. Selain itu, kalau dulu penduduk Perancis, Paris itu cuma 60.000, kita sudah 100.000. Jadi ada hal-hal yang luar biasa dari Makassar saat itu, sehingga kita ngotot dan nekat untuk berjuang bahwa ya kita tidak salah kalau memperjuangkan. Pertama, secara hukum kita benar kok, secara ekonomi kita benar, secara budaya kita benar, dan kita ingin mengembalikan spirit bahwa kita memang pusat Indonesia Timur. Bahkan kita mengembalikan spirit bahwa kita pernah yang paling jaya di Indonesia. Dalam memperjuangkan pengembalian nama Makassar ini, berbagai usaha dilakukan mahasiswa, termasuk menggelar dialog bersama tokoh masyarakat Sulsel, akademisi, gubernur, dan anggota dewan. Pada tanggal 10 Januari 95 bersama mahasiswa aktivis mahasiswa Makassar. Jadi ini aktivis mahasiswa Makassar itu datang ke DPR, kemudian diskusi dan istilahnya demo saat ini ya, secara argumen mereka semuanya setuju. Nah, kita sudah menjajaki, sekarang kita ke sana. Dewa DPRD 1 setuju. Tapi kan masih ada DPRD 2. Kita datangi lagi DPRD 2. Mahasiswa saat itu siap dengan konsep, bahkan mengajak siapapun untuk mendiskusikan, ya, karena kita punya sudah referensi kuat. Nah, di DPRD 2 juga semua setuju. Lantas kita bertanya, kalau misalnya DPRD 1 sudah setuju, DPRD 1, kita tinggal cari di Sulawesi Selatan ini siapa yang tidak setuju, iya kan? Nah, saat itu setuju. Nah, kita secara prosedural lagi, kita datang lagi ke waktu itu di gubernur. Ada mencari hari jadi Sulsel. Ya, kami marah. Kok mendahulukan hari jadi Sulsel sementara Makassar belum clear? Jadi untuk pertama kalinya kantor gubernur di demo mahasiswa. Meskipun awalnya bersih tegang, kita masuk, yang kemudian jadi di atas lagi seminar hari jadi Sulawesi Selatan, di bawah itu menggugat. Kenapa hari jadi Makassar tidak? Kenapa Makassar belum dikembalikan? Ada apa?
Nah, ditanya juga bahwa Palaguna setuju. Nah, sekarang kalau Palaguna setuju, budayawan sudah setuju, diantaranya Hadi Mangimba, Andi Zainal Farid dan Mat Tulada. Siapa lagi, semua orang kok sudah setuju. Nah, jadi karena oke, kita setuju semua. Sekarang perjuangan terakhir lagi kita ke wali kota, rame-rame lagi, Malik bin Masri. Ya setuju. Lah, kalau semua setuju, kenapa kita tidak rubah? Nah. Perjuangan mahasiswa tidak sia-sia. Pada tahun 1999 oleh Presiden B.J. Habibie, nama Makassar dikembalikan. Tentu saja, momen tersebut cukup menguntungkan masyarakat Sulsel, mengingat Presiden B.J. Habibie lahir dan dibesarkan di Makassar. Nah, semoga Makassar menjadi kota dunia.